warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif. Apa kabar Anda semua? CEO sekaligus pemilik pabrikan mobil listrik Tesla, Elon Musk, memperingatkan Bloomberg, ini media ekonomi berpengaruh di Amerika Serikat, untuk berhati-hati mengutip informasi dari sumber tanpa nama karena mereka sering salah. Please be cautious about writing articles citing unnamed sources, as they are frequently false, kata dia begitu ya. Jadi hati-hati ya, kalau mengutip eh, informasi dari sumber yang tidak bisa disebutkan namanya itu, karena sering mereka itu eh, melakukan kesalahan ya. Unggahan Elon Musk itu menanggapi sebuah cuitan yang menautkan artikel di Tesmanian.com ini ya, dengan judul "Tesla is close to signing deal build factory in Indonesia", alias bahwa Tesla ini sudah hampir melakukan menandatangani kerjasama untuk membangun sebuah pabrik di Indonesia. Artikel yang dikutip dari Bloomberg itu menyebutkan bahwa pabrikan dan pemerintah Indonesia, pabrikan Tesla maksudnya, disebutlah lama bersahabat dan telah bertemu beberapa kali untuk berdiskusi. Bloomberg melaporkan ini, mereka mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, tetapi mereka tidak menyebutkan namanya. Dilaporkan bahwa Tesla tertarik dengan Indonesia karena memiliki cadangan nikel yang diperlukan untuk produksi baterai lithium. Baterai lithium ini adalah salah satu komponen terpenting untuk mobil listrik. Nah, Tesla itu telah memulai produksi baterainya sendiri. Kapasitas produksi tambahan yang berlokasi di Indonesia, di mana terdapat cadangan nikel yang diperlukan, merupakan langkah yang cerdas. Ini masih mengutip Bloomberg ya. Produksi mobil di dalam negeri juga akan sangat nyaman karena dimungkinkan untuk memasok pasar Australia, Selandia Baru, Taiwan, dan negara tetangga lainnya. Menurut informasi yang diterima oleh Bloomberg, dengan perluasan penuh, pabrik tersebut akan memproduksi hingga 1 juta mobil per tahun. Pembahasannya meliputi rencana beberapa fasilitas di dalam negeri dengan berbagai fungsi dalam manufaktur dan rantai pasokan, kata salah satu sumber. Saat ini kesepakatan belum ditandatangani dan kesepakatan mungkin masih belum terjadi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Tesla sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kata dia ini ketika ditanya oleh Bloomberg pada hari Rabu kemarin. Sebelumnya perwakilan kementerian juga telah berulang kali mengatakan bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan Tesla tanpa menyebutkan secara spesifik apa tujuannya. Presiden Indonesia itu Joko Widodo juga telah bertemu langsung dengan Elon Musk selama perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Itu berita yang dimuat di Bloomberg dan banyak dikutip oleh berbagai media. Nah, merespon cuitan dari Elon Musk tadi, ya, karena telah diperingatkan oleh Elon Musk, Bloomberg itu kemudian telah menambahkan artikelnya, melengkapi artikelnya dengan menampilkan peringatan dari Elon Musk itu di bagian atas artikelnya tanpa mengubah naskah aslinya. Ini kalau di media mungkin semacam disebut sebagai hak jawab gitu ya. Menanggapi simpang siurnya berita tersebut, Menko Maritim Luhut Panjaitan itu dia mengaku dia belum bisa bicara banyak. Namun dia memastikan bahwa pembicaraan itu masih terus berjalan. Luhut menyatakan mereka itu terikat non-disclosure agreement atau NDA. Dan ini semacam perjanjian kerahasiaan sehingga ya mereka tidak bisa bicara banyak. Ketika ditanya seberapa dekat kemungkinannya, tadi kemungkinan kesepakatannya, Luhut menyatakan saya tidak mau. Tapi intinya kami kemarin masih bicara, nanti minggu depan kita masih bicara lagi. Itu kata Luhut kepada wartawan pada hari Jumat kemarin. Sebelumnya juru bicara Luhut, yakni Jody Mahardi, juga mengaku belum mendengar ada kesepakatan tersebut. Peringatan dari Elon Musk ini tentu mengingatkan kita pada tarik ulur rencana investasi Tesla di Indonesia, bahkan termasuk SpaceX ya. Pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan sejauh ini kelihatan sekali dia berusaha keras meyakinkan Elon Musk untuk segera menanamkan investasinya di Indonesia. Luhut dan rombongannya itu terdiri dari sejumlah pengusaha muda Indonesia, termasuk diantaranya adalah ponakan dari Pak Luhut sendiri, yakni Pandu Sahrir. Itu pada waktu itu ditemani oleh Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Rosan Roslani, telah menemui Elon Musk di Gigafactory Tesla di kawasan Austin, Texas, Amerika Serikat. Ini peristiwanya terjadi pada tanggal 27 April 2022.
Setelah itu Luhut itu bahkan pada bulan berikutnya, pada tanggal 15 Mei 2022, nggak sampai 1 bulan itu mengajak Presiden Jokowi yang sedang melakukan kunjungan ke Amerika untuk menemui Elon Musk, kali ini di SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat, ya, tidak di Tesla. Anda tentu masih ingat ya, pada waktu itu kan Elon Musk menemui Pak Jokowi. Ini sangat ikonik karena dia tetap menggunakan kaos oblong ya. Dan pada waktu itu Elon Musk menyatakan, saya rasa Indonesia memiliki potensi besar dan saya rasa kita melalui SpaceX dan Tesla itu akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia. Hi, very good to meet you. Welcome to Starbase. All right. Duduk Pak, dia duduk bicara Pak. Bapak, dua Pak. Elon, any thoughts about the President Jokowi visits today to your company today? Sure. Well, I'm very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. So I think Indonesia has tremendous potential, and I think we're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia, and I think, I'm really fired up by how fired up you all are. Kunjungan Luhut yang diikuti dengan kunjungan Jokowi ini memberikan semacam harapan bahwa salah satu orang terkaya di dunia itu benar-benar akan berinvestasi di Indonesia. Sebab sebulan sebelum kunjungannya ke Tesla itu, Luhut itu sempat menyatakan kekesalannya dan kejengkelannya kepada Elon Musk. Menurut Elon Musk ini terlalu mendikte Indonesia. Padahal kan sudah sejak 2 tahun sebelumnya itu dia sudah pernah menyatakan niatnya untuk membangun pabrik baterai lithium di Indonesia. Luhut mengaku bahwa kan sampai dia mengingatkan Elon Musk bahwa dia tidak bisa berbuat seenaknya karena Indonesia ini bukanlah banana republik. Banana republik ini menunjuk pada negara-negara jadi-jadian lah gitu ya. Setelah kunjungan Presiden dan sebelumnya diawali dengan kunjungan Pak Luhut itu, dalam berbagai kesempatan Pak Luhut menyatakan dia hakul yakin bahwa Tesla itu akan berinvestasi di Indonesia. Sebab menurut Luhut, dia ketika bertemu dengan dan berbicara dengan para petinggi Tesla, dia meyakinkan bahwa berinvestasi di Indonesia itu akan sangat menguntungkan. Selain dari jumlah penduduknya yang sangat besar, sekarang ini 270 juta jiwa, kelas menengah yang terus tumbuh, dan nah ini yang sangat kompetitif, biaya produksi juga lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Dan ini Pak Luhut kemudian memberi ilustrasi bagaimana harga nikel di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga nikel di Cina. Namun sampai tahun berganti, ya, sekarang sudah tahun 2023, ternyata investasi Tesla itu tak kunjung tiba juga, tidak kunjung muncul juga. Elon Musk misalnya waktu berlangsung forum bisnis di G20 di Bali pada waktu itu diharapkan dia hadir dan di situ mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut. Ternyata dia di last minute dia membatalkan kehadirannya di Bali dan kemudian hanya menyampaikan pidato secara virtual. Ya kalau virtual tentu tidak akan ada interaksi yang bisa dia lakukan seperti kalau dia langsung tiba di Bali. Nah, di tengah situasi yang tidak menentu itu, tiba-tiba saja pada bulan November lalu kan muncul berita bahwa Tesla itu menempatkan Korea Selatan sebagai kandidat teratas untuk membangun pabrik mereka di Asia. Klaim tersebut datangnya dari kantor kepresidenan Korea Selatan setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berbicara via telepon dengan Elon Musk. Tesla itu Elon Musk menyatakan akan membangun gigafactory di Korea Selatan menyusul pabrik mereka di Texas dan kemudian di Berlin, Jerman. Dari kedua pabrik tersebut Tesla memproduksi 2 juta mobil listrik setiap tahunnya. Jadi kalau ditambah Indonesia 1 juta itu akan ada 3 juta. Nah, tiba-tiba saja Bloomberg menyebut bahwa Tesla dan pemerintah Indonesia sudah hampir mencapai kesepakatan untuk membangun pabrik mobil Tesla di Indonesia. Dan ini tentu saja kabar yang luar biasa ya, karena bayangkan ada produksi 1 juta mobil dan kemudian nanti bisa diekspor ke beberapa negara tetangga. Namun berita besar tersebut itu langsung dimentahkan oleh Elon Musk sendiri, dan tadi dia meminta agar Bloomberg berhati-hati mengutip informasi dari sumber yang tak disebutkan namanya itu. Karena ini kalimatnya dari Elon Musk, mereka ya sering salah.
Jadi mereka dia nyebutnya itu. Artinya bukan dia tidak merujuk pada satu orang, ini banyak orang ya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Siapa narasumber Bloomberg yang kredibilitasnya itu diragukan, dipertanyakan oleh Elon Musk? Diduga narasumber yang dikutip Bloomberg ini ya apa ya nggak jauh-jauh berasal dari lingkungan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi di bawah Pak Luhut, atau setidaknya mereka yang dekat dengan para pejabat di Kementerian di Kemenko-nya Pak Luhut ini. Apakah ini hanya semacam disinformasi atau klaim-klaim kosong alias ngibul seperti yang selama ini terjadi? Atau sesuai dengan pernyataan Luhut, mereka itu terikat dalam perjanjian kerahasiaan sehingga setiap kali ada informasi yang muncul, yang bocor ke publik termasuk ke media bisa dianggap sebagai pelanggaran dan bisa membatalkan kesepakatan yang mungkin hampir terjadi. Tapi kalau itu yang terjadi, artinya memang betul terjadi kesepakatan-kesepakatan, mengapa Elon Musk sampai harus menegur dan mengingatkan Bloomberg agar berhati-hati? Sebab sekali lagi mereka sering salah. Siapa mereka ini? Apakah pejabat Indonesia, lebih spesifik lagi adalah pejabat di lingkungan Kementerian Kemenko Marinvest yang menangani perundingan itu? Nah, ini yang saya kira menarik karena bagaimanapun juga Bloomberg ini adalah media yang cukup punya reputasi, dan kalau kemudian Elon Musk menegur dan memperingatkan, itu juga bisa mempertaruhkan reputasi dari Elon Musk kalau ternyata memang Bloomberg itu punya sumber yang cukup kuat soal itu. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari ribut-ribut ini? Ya sampai sekarang kita belum tahu dengan gambaran dengan pasti apakah betul kita itu Indonesia sudah mencapai kesepakatan untuk membangun pabrik yang 1 juta, atau seperti klaim dari kantor Presiden Korea Selatan bahwa bahwa Elon Musk itu menempatkan Korea Selatan sebagai kandidat teratas untuk membangun pabrik mereka di Asia. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.